Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Musyafa'ah. Saya mempunyai passion dalam pendidikan di bidang bahasa Arab. Kecenderungan saya di bahasa Arab tersebut saya dapatkan semenjak duduk di bangku sekolah. Lalu saya lanjutkan di dunia perkuliahan dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab saat S1 dan jurusan Pendidikan Bahasa Arab saat S2, dan saat S3 juga mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dengan bekal bidang keahlian bahasa Arab yang saya punya, saya mengantarkan saya untuk diterima menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bojonegoro, yaitu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Sejak awal masuk menjadi dosen di tahun 2015, home base saya ialah di Prodi Bahasa dan Sastra Arab dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang terkait dengan kebahasaan dan kesusastraan Arab. Satu semester terakhir ini, home base saya dipindah di Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah, namun tetap dengan fokus pengajaran mata kuliah kebahasa Araban. Video kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang khusus menjadi spesifikasi saya dalam pengajaran atau dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu mata kuliah ilmu balaghah. Ilmu balaghah sendiri itu ialah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa dan sastra Arab. Kalau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan stilistika atau literature, atau tentang kesusastraan, gaya bahasa tentang sastra Arab. Biasanya ilmu balaghah ini akan dipelajari setelah seseorang menguasai bidang keilmuan nahwu dan shorof, sehingga tahapannya ketika ingin mendalami bahasa Arab, ia akan mempelajari dulu nahwu atau qawaid atau structure, nahwu dan shorof, kemudian dikembangkan atau lebih dalam lagi mempelajari di bidang balaghah. Nah, untuk ilmu balaghah atau mata kuliah balaghah yang saya ampu ini saya siapkan sedemikian rupa supaya target dalam perkuliahan atau target dalam penyampaian materinya bisa maksimal. Jika tadi deskripsi mata kuliah dari balaghah ialah sebuah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk gaya bahasa, model-model gaya bahasa dan sastra Arab, ada teori apa saja di dalamnya, maka capaian pembelajaran yang diharapkan dalam perkuliahan ilmu balaghah ini itu ialah mahasiswa diharapkan atau mahasiswa akan mampu menganalisis gaya bahasa dan sastra Arab secara baik. Kemudian mahasiswa akan mampu menyempurnakan kalimat menjadi kalimat yang indah, dan mahasiswa akan mampu menggunakan teori-teori balaghah tersebut dengan ungkapan yang fasih dan mengandung keindahan di dalamnya. Lalu untuk metode yang saya gunakan dalam perkuliahan balaghah, biasanya itu meliputi pastinya ada ceramah, karena saya juga berkewajiban untuk mentransfer pengetahuan atau teori yang saya punya kepada mahasiswa. Kemudian metode diskusi untuk membangkitkan sisi kritis mahasiswa, metode interactive learning supaya mahasiswa terlatih menjadi mahasiswa yang aktif dalam dunia akademik, dan yang sering saya gunakan lagi ialah metode task based learning atau dalam bahasa Arab ialah at-thoriqah al-wadhifiyah. Karena saya sering menggunakan metode penugasan tersebut, task based learning atau thoriqah wadhifiyah, sehingga saya membuat bahan ajar yang khusus di dalamnya ialah berisikan bagaimana kita mengajarkan balaghah dengan
metode-metode penugasan. Nah, modul ini atau bahan ajar ini yang saya gunakan ketika dalam perkuliahan dan saya bagikan kepada mahasiswa untuk digunakan belajar secara mandiri di luar kelas atau di luar jam perkuliahan. Kemudian untuk sistemnya, karena pada era digital ini tidaklah lain, pembelajaran tersebut saya kemas juga dengan model online, dan pastinya ini menjadikan tantangan tersendiri supaya kita sebagai dosen mampu tidak dalam mengasah atau dalam menghidupkan suasana perkuliahan di dalam kelas. Itu untuk sistemnya. Jadi saya menyesuaikan, maka biasanya saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Jimit atau MS Teams dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa saya manfaatkan maksimal dalam pembelajaran daring. Saya gunakan games, permainan-permainan yang bisa membangkitkan suasana pembelajaran ilmu balaghah, yang mana biasanya dalam pengajaran saya selalu memberikan motivasi terlebih dahulu supaya mahasiswa tidak angker atau tidak takut dengan mata kuliah ilmu balaghah. Semua metode yang saya gunakan dalam perkuliahan tadi tidaklah lain untuk memastikan bahwa proses pengajaran saya itu sudah memenuhi atau mencakup 3 hal, yaitu delivery, penyampaian materi, bagaimana saya menyampaikan materi dengan maksimal, kemudian interaction, yaitu interaksi antara saya dengan mahasiswa, memastikan bahwa mereka bisa paham, memastikan bahwa target dari mata kuliah ini tersampaikan dengan benar. Dan yang ketiga ialah assessment. Saya mengevaluasi bagaimana kemampuan mereka setelah mengikuti perkuliahan. Jadi untuk memastikan 3 hal tersebut, delivery, interaction, and assessment, saya mengolah perkuliahan di kelas dengan menggunakan beberapa metode campuran supaya lebih interaktif dan kreatif dalam pengajaran. Untuk asesmennya itu selain ada UTS dan UAS, saya pastikan di akhir perkuliahan mahasiswa saya minta untuk mengerjakan tugas latihan, dan saya berikan tugas untuk di pertemuan berikutnya. Untuk cuplikan video pembelajaran akan saya tampilkan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah balaghah 1 ini pastinya kita pelajari karena kita sudah melalui tahapan belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof. Jadi untuk bisa mempelajari atau mengkaji ilmu balaghah ini, kita harus melewati tahapan paham terlebih dahulu akan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Karena basicnya kalau nahwu itu structure ya, nahwu dan shorof itu structure. Kalau balaghah itu sudah structure atau qawaid dicampur dengan uslub atau gaya bahasa. Nah, untuk kemarin sudah saya sampaikan bahwa CPMK atau capaian yang harus dikuasai setelah pembelajaran balaghah ini selesai, itu sudah saya sampaikan kemarin. Dan untuk fokusnya di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang sajak dan muwazanah. Silahkan dilihat, sudah saya share screen. Jadi untuk sajak dan muwazanah ini kita berada di pertemuan kedua dengan kemampuan akhir yang diharapkan ialah coba saya minta tolong untuk uji kefokusan teman-teman, Mbak Iana. Coba dibaca yang nomor 2.
Mahasiswa mampu membedakan antara sajak dan muwazanah, lalu memberikan contoh dan berlatih dalam kalimat. Oke, berarti sudah fokus ya teman-teman semua. Ini saya lihat beberapa masih belum on-kan atau belum menyalakan kamera. Kira-kira apa terkendala sinyal? Sinyalnya aman ya semua? Aman, Aman ya, nggak ada yang ngadat ya, pakai tanya, alhamdulillah. Oke, jadi untuk kemampuan akhir yang diharapkan dalam sajak dan muwazanah ini, tadi sudah dibacakan Mbak Iana, bahwa kita semua atau mahasiswa itu wajib mampu, wajib bisa membedakan antara definisi dari sajak dan muwazanah, lalu memberikan contoh dan berlatih dalam kalimat. Nah, untuk perkuliahan pada pagi hari ini, itu juga ada indikator penilaiannya. Tadi siapa yang datang paling awal? Siapa tadi yang join-nya paling awal? Yang merasa join-nya paling awal tadi siapa? Andini ya? Andini apa Afrida? Nah, itu termasuk salah satu penilaian dalam perkuliahan pagi ini karena dia masuk ke disiplinan, gitu ya. Kedua, keaktifan diskusi, kemudian kemampuan dalam mengerjakan tugas, yaitu tugasnya membedakan antara sajak dan muwazanah. Jadi nanti ketika saya ajak diskusi, mana yang aktif, mana yang benar-benar paham, itu akan mempengaruhi penilaian dalam perkuliahan pada pagi ini. Kemudian karena ini masih termasuk atau tergolong awal perkuliahan, maka ini nanti bentuk atau metode pembelajarannya masih dengan pemaparan dari saya dengan diselipkan diskusi bersama teman-teman. Belum saya beri tugas untuk presentasi ya. Untuk referensinya, ini juga sudah saya sampaikan kemarin, apa sudah ada yang punya kitab Balaghah, Jawahirul Balaghah, apa sudah ada yang punya? Halo? Belum punya. Belum sempat beli? Dereng gadah. Dereng nggak ada. Ya, segera dicari. Kalaupun belum sempat beli kitabnya, wujudnya asli, bisa download mungkin terlebih dahulu kitab Jawahirul Balaghah. Kedua ialah Husnus Siyaghah. Oke, mohon maaf pre-memori karena ada info penting. Jadi yang kedua kitabnya ialah Husnus Siyaghah. Nah ini kenapa dua kitab ini menjadi referensi penting dalam kajian sajak dan muwazanah? Karena di sana yang lebih banyak memberikan contoh dan mendeskripsikan secara panjang lebar. Tapi sejatinya kalau sudah punya kitab Balaghah, apa saja pun, jadi tidak harus dua ini, bisa Asrorul Balaghah, bisa misalnya Al-Balaghah Al-Wadhihah atau Al-Badi fi Dawi Asalibil Quran. Nah, itu saya kira juga sudah cukuplah untuk jadi bahan bacaan dalam mempelajari balaghah. Oke, itu tadi RPS atau hal yang kita akan laksanakan dalam perkuliahan pagi ini. Jadi tadi indikatornya jelas ya semua. Nanti yang disiplin, yang aktif dalam berdiskusi akan mendapat nilai yang maksimal. Oke, saya tutup dulu share screen-nya dan kita fokus ke materi. Masih semangat ya? Coba saya ulangi lagi. Al-Lughah Al-Arabiyah. Oke, Hamzah Daiman, Mumtazah, Abada. Malu-malu gitu sepertinya. Coba diulangi lagi. Al-Lughah Al-Arabiyah.
Oke, pastinya paham semua ya. Jadi kalau anak BSA itu kayaknya nggak boleh malu ya, karena dalam dunia BSA atau dalam apa ya, rumpun keilmuannya BSA itu kita dituntut untuk bisa mengungkapkan bahasa dengan baik dan benar. Bagaimana mengungkapkan bahasa dengan elegan gitu ya, menggunakan bahasa dengan mempesona. Ditambah lagi kajian sastra itu erat kaitannya dengan seni. Jadi kalau teman-teman pengen jadi public speaking, itu juga harus menguasai salah satunya kemampuan bahasa dan sastra. Jadi jangan malu-malu kalau sudah terjun di dunia bahasa dan sastra, tidak boleh malu-malu, gitu ya. Harus percaya diri. Oke, sekarang langsung saja saya mulai pembahasan tentang sajak dan muwazanah. Saya share screen dulu. Oke, untuk sajak dan muwazanah, pertama definisi dari sajak ya. Pengertian sajak. Sajak ialah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Yang mana fasilah itu bisa berupa bait, ayat, kalimat, atau penggalan kalimat saja, hanya penggalannya saja. Dan sajak itu dapat membentuk bunyi dan nada huruf yang indah berirama. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada puisi ya. Misalnya ada puisi. Engkau bagaikan rembulan, tapi yang selalu membuatku terngiang-ngiang. Misalnya begitu. Rembulan yang menghiasi malam sehingga hatiku menjadi tenang. Nah, itu dia termasuk sajak. Itu contoh ya, contoh sajak dalam bahasa Arab. Ini tadi saya otodidak ya, ngarang kalimatnya. Nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri. Jadi ini tadi tiba-tiba terlintas buat contoh yang bahasa Indonesia. Gitu ya. Engkau bagikan rembulan yang membuat hidup ini menjadi lebih terang, rembulan yang bersinar di saat malam dan menjadikan hati ini tenang. Nah, itu contoh dari sajak. Jadi diakhiri dengan huruf atau penggalan kata yang mana tadi huruf tadi itu akhir hurufnya itu membentuk bunyi dan nada yang indah berirama. Lalu kalau dalam bahasa Arab gimana Ustazah contohnya? Kalau dalam bahasa Arab ini kebetulan yang saya bawa, yang saya pegang ini kitab Al-Balaghah Al-Wadihah. Ini ada contohnya, misalnya al-huruf idza wa'ada wafa, wa idza a'ana kafa, wa idza malaka afa. Nah, kata kalimat tersebut kan diakhiri dengan wafa, kafa, afa. Nah, itu disebut dengan sajak. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami dari deskripsinya dulu, dari pengertian ini apa sudah bisa dipahami? Halo? Cek. Halo? Hai. Hai, gimana? Dari pengertiannya saja apa sudah bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Insya Allah sampun Ustazah. Alhamdulillah. Nah, berikutnya pembagian sajak. Sajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah sajak Sampun, mutorof. Ustazah. Oke, siapa ini yang baru datang? Asrori ya?
Oke, yang baru datang, selamat bergabung dan mengikuti materi dengan baik. Pembagian pertama dari sajak disebut dengan sajak mutorof, yaitu huwa ma ikhtalafat fasilatani fil wazni wa ittafaqo fil harfi al-akhir, yaitu dua fasilah atau dua hal, dua kata yang dia itu berbeda wazannya tapi sama huruf akhirnya. Contohnya, malakum la tarjuna lillahi waqor wa qad khalaqakum adwar. Jadi kan ada dua kata, waqoro dan atwaro. Dia kan wazannya nggak sama, nggih. Jadi waqoro sama atwaro kan wazannya beda. Kalau misalnya fatihun sama nasirun itu kan wazannya sama. Atau mungkin yang lain muf'ilun sama mufidun itu kan wazannya sama. Nah, kalau waqoro sama atwaro dia wazannya berbeda, tapi mempunyai kesamaan huruf akhir yang sama, yaitu diakhiri dengan huruf apa ini kira-kira? Diakhiri dengan huruf apa? Ro. Oke, terima kasih. Berikutnya, pembagian sajak yang kedua, ada sajak murosok. Definisinya, sajak murosok ialah ma ittafaqat alfazun ihdal faqrataini au aktsaruha fil wazni wa taqfiyah, yaitu kesesuaian sepasang lafaz dari segi wazan dan penekanannya, satu pasang ataupun keseluruhan dari kalimat. Contoh, wa idzal jibalu suyyirat wa idal isyaru utilat. Ketika gunung-gunung itu dihancurkan dan unta-unta itu ditinggalkan. Kata suyirot sama utilat itu kalau dari segi huruf akhirnya, kalau tadi yang pertama kan huruf akhirnya sama ya, diakhiri dengan huruf apa tadi yang pertama? Huruf ro. Nah, kalau yang sajak murosok ini, dia tidak diakhiri dengan huruf yang sama, tapi kedengarannya atau bunyinya hampir sama. Suyirot, utilat. Wazannya pun juga sama. Kira-kira di sini wazannya apa? Sigotnya apa ini? Suyirot sama utilat ini kira-kira sigotnya apa? Maf'ul, isim maf'ul. Isim maf'ul kurang tepat. Ayo, suyirot, dihancurkan. Ayo, siapa yang tahu? Apa Mbak Afrida? Fi'il madhi, mabni, Majhul. Majhul. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalau muwazanah apa dong Ustazah? Nah, ini juga akan saya sampaikan. Mengapa dalam materi kita pada pagi ini fokusnya ke sajak dan muwazanah? Karena ada di dua kitab itu, salah satunya kitab yang saya pegang ini, Al-Balaghah Al-Wadihah, ini menjelaskan bahwa pada dasarnya muwazanah itu juga sajak. Jadi nggak beda. Jadi pada dasarnya muwazanah itu ialah sajak murosok, yaitu yang diakhiri dengan kata dengan wazan yang sama. Contohnya, wanamariqu masfufah, wazarobiyyu mabsusah. Kan sama ya, masfufah, mabsusah. Wazannya isim apa? Maf'ul. Maf'ul. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna laila libasa. Waja'alna nahara ma'asha. Wazannya sama, yaitu isim masdar. Lalu, jika ada yang tanya, lalu bedanya apa? Nah, ini supaya kita lebih mudah mengingat saja bahwa kalau saja itu wazannya nggak sama, nggak apa-apa. Yang penting akhir katanya itu sama. Ro, itu tadi ya. Kalau muwazanah, akhir katanya itu nggak sama, nggak apa-apa. Tapi dia mempunyai wazan yang sama. Kemudian ketika didengarkan, itu juga mempunyai kemiripan nada atau bunyi yang sama. Kesimpulannya, ini sudah ada ya di PowerPoint. Kalau muwazanah itu kesamaan antara dua fasilah dari segi wazan.
tapi bukan dari segi huruf akhir. Jadi muwazanah itu pokoknya wazannya ya, Mbak-mbak sama Mas-mas, teman-teman semua, pokoknya wazannya sama kalau muwazanah. Kazahri fi tarofin, wal badri fi syarofin, wal bahri fi karomin, wadahri fi himamin. Nah, itu namanya wazan. Tarofin, syarofin, karomin, sama himamin. Tapi kalau saja dia kesamaan antara huruf akhir, tapi tidak sama wazannya. Oke, mungkin itu teman-teman semua. Sebelum saya buka diskusi dan tanya jawab, ini latihannya silahkan diisi langsung sekarang juga sambil saya absen ya. Tadi yang sudah saya panggil itu berarti sudah saya absen. Tadi yang sudah saya panggil ada Iana, Afrida, Dewi. Coba sekarang Andini. Coba Andini latihan nomor 1, Mbak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Cocoknya sama kalimat apa? Supaya bisa mewujudkan sajak di dalamnya. Cocoknya insya Allah sama kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, good. Syukran. Terima kasih ya, Andini. Kedua, Mbak Qurratul Ainiyah. Qurratul Ainiyah. Coba kalimat yang kedua. Ma kullu bayda'a syahmah. Cocoknya dengan Wala kullu sauda fahamah. oke. Ma kullu bayda'a syahmah wala kullu sauda'a fahmah. Yang terakhir Mas Asrofi. Ayo. Asrofi sudah Qurratul Ainiyah. Oke, Asrofi. Kalimat yang ketiga, innal abrara lafi na'im. Cocoknya dengan wa innal jafi jahim. Oke, sinyalnya agak terputus ya, tapi tadi sudah ya Ustaz. tertangkap. Nah, ini contoh daripada sajak dan muwazanah ya, teman-teman. Saya akhiri untuk penjelasan dari saya. Sekarang karena waktunya terbatas, mohon untuk pertanyaannya bisa saya ini ya, mohon berkenan pertanyaannya saya batasi 2 anak saja mungkin. Silahkan yang ingin memperdalam dan memperjelas lagi silahkan. Segera. Ayo silahkan. Saya Ustadzah. Ya, silakan Mbak Dewi. Dari pengertian tadi, sajak ialah kesamaan huruf akhir dalam 2 fasilah atau lebih. Sajak yang paling bagus ialah yang dalam bagian-bagian kalimat seimbang. Apakah lantunan doa ini Allahumma qadni min baina yadai wa min khalfi wa iyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzamatika an uqtal min tahti. Apakah termasuk sajak Ustadzah? Oke, coba kalau sajak tadi kan ketika kita mendengarkan itu terdengar indah atas kesamaan huruf akhirnya. Nah, coba kalau Mbak Dewi tadi bilang melafalkan doa tersebut, kira-kira merasakan nggak keindahan di akhir kata itu? Terasa. Nah, itu juga termasuk dari sajak, tapi bukan muwazanah karena dia wazannya berbeda. Gitu ya. Mudah kan Mbak Dewi cara mengidentifikasinya? Ada lagi? Oke. Sama-sama. Satu lagi, silahkan. Cukup? Oke, kalau cukup, ini saya share, nanti saya share di WA saja ya, di grup saja. Untuk tugasnya silahkan mencari atau menganalisis gaya bahasa yang sekiranya mengandung sajak dan muwazanah. Otomatis berbahasa Arab. Boleh dari Al-Quran atau boleh dari objek apapun. Boleh puisi, boleh qasidah, sajak 5 kalimat, dan muwazanahnya 5 kalimat. Bisa dipahami semuanya? Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Oke, naktafi bihadza. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nasta'fikum jami'an. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ma'an najah fi umurikum jami'an. Jawabannya? Ma'an najah.
Amin. Amin. Oke, naltaqi fi yaumil ghad. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.